Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel, tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Sobat Cuan jujur ya, berapa banyak ibu rumah tangga yang sebenarnya ingin punya penghasilan sendiri, tapi sering merasa ragu. Bukan karena nggak mau kerja, tapi karena waktunya terbatas. Tenaganya sudah kebagi buat rumah, anak, pasangan, dan urusan yang seolah nggak ada habisnya. Ada juga yang pernah coba usaha, tapi berhenti di tengah jalan karena capek, atau hasilnya nggak sesuai harapan. Pertanyaannya sekarang, apakah ibu rumah tangga benar-benar bisa punya income? Dan yang lebih penting, bisa nggak caranya itu realistis, bukan janji manis? Kalau Sobat Cuan penasaran, tonton video ini sampai habis, karena di sini kita bahas dengan jujur dan masuk akal. Sobat Cuan, hal yang pertama yang perlu kita luruskan adalah pola pikir. Banyak ibu rumah tangga berpikir, kalau mau punya income harus kerja besar, harus jualan besar-besaran, harus langsung kelihatan hasilnya. Padahal, kenyataannya nggak selalu begitu. Income itu bukan soal besar di awal, tapi soal konsisten dan realistis. Lebih baik punya penghasilan kecil tapi rutin, daripada mimpi besar tapi berhenti di minggu pertama. Jadi, kalau Sobat Cuan masih berpikir, aku cuma ibu rumah tangga biasa, mulai sekarang, ubah kalimat itu jadi, aku ibu rumah tangga dan aku bisa produktif dengan caraku sendiri. Sobat Cuan, ibu rumah tangga itu bukan gak punya waktu, tapi waktunya tersebar. Ada 30 menit untuk anak tidur, ada 1 jam di pagi hari setelah rumah rapi, ada waktu-waktu kecil yang sering dianggap tidak berarti. Padahal, waktu kecil yang dipakai konsisten jauh lebih berharga daripada waktu panjang tapi jarang dipakai. Jadi, jangan tunggu sampai waktu kosong seharian, karena itu hampir nggak akan datang. Mulai dari waktu yang ada, sedikit tapi rutin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Sobat Cuan, income untuk ibu rumah tangga itu idealnya punya 3 ciri. Pertama, fleksibel waktunya. Kedua, bisa dimulai dari rumah. Ketiga, tidak butuh modal besar di awal. Contohnya apa? Yang pertama, memanfaatkan skill yang sudah ada. Bisa masak, rapikan barang, nulis, ngomong, ngatur jadwal, atau sekedar telaten. Skill sederhana, kalau dipakai dengan benar, bisa berubah jadi penghasilan. Yang kedua, jualan tanpa stok besar. Nggak harus langsung punya gudang atau belanja banyak. Yang penting paham produknya dan paham pangsa pasarnya. Yang ketiga, bangun aset pelan-pelan, bukan kejar cepat kaya, tapi bikin sesuatu yang bisa berkembang. Ingat Sobat Cuan, kita cari income realistis, bukan sensasi sesaat. Kesalahan penting paling umum saat mulai cari income adalah terlalu fokus ke hasil cepat. Baru jalan seminggu, belum ada pemasukan, langsung merasa gagal. Padahal seharusnya yang dikejar itu sistem. Hari ini belajar, esok mencoba, jika belum berhasil, kita berhenti sejenak, lalu melangkah lagi dengan bijak. Income itu hasil samping dari sistem yang jalan. Kalau sistemnya konsisten, hasil akan mengikuti. Pelan, iya, tapi stabil. Ini penting banget Sobat Cuan. Begitu ibu rumah tangga mulai punya income, jangan dicampur dengan uang belanja harian. Sekecil apapun penghasilannya, pisahkan. Kenapa? Supaya Sobat Cuan tahu, oh ternyata aku bisa menghasilkan uang. Oh ternyata usahaku nyata. Ini bukan soal jumlah, tapi soal mental dan kontrol keuangan. Sobat Cuan, media sosial sering bikin kita minder. Lihat orang lain baru mulai, tapi kelihatannya langsung sukses. Padahal kita nggak tahu proses di balik layar. Setiap ibu rumah tangga punya kondisi berbeda, punya tantangan berbeda, punya waktu berbeda. Bandingkan diri Sobat Cuan dengan diri Sobat Cuan kemarin, bukan dengan orang lain.
Hari ini lebih berani, itu sudah kemajuan. Hari ini lebih konsisten, itu sudah hebat. Sobat Cuan, punya income tambahan itu bukan kewajiban, tapi bonus. Jangan sampai niat membantu ekonomi keluarga malah bikin stres sendiri. Kalau hari ini lelah, nggak apa-apa pelan. Yang penting, jangan berhenti selamanya. Sobat Cuan, ibu rumah tangga bukan berarti tidak produktif. Ibu rumah tangga itu justru manajer kehidupan. Dan manajer yang baik pasti bisa mengelola peluang. Mulai dari yang kecil, mulai dari rumah, mulai dari yang realistis, karena cuan itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal jalan atau tidak sama sekali. Kalau Sobat Cuan adalah ibu rumah tangga atau punya pasangan ibu rumah tangga, tulis di kolom komentar, ibu rumah tangga bisa cuan. Jangan lupa like, subscribe Financial Fan Channel, dan share video ini ke orang yang butuh semangat. Karena di sini kita belajar keuangan bukan buat pamer, tapi buat hidup lebih tenang dan bermakna. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap cuan. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Cuan.